Mengambil latar belakang dari konflik yang terjadi antara India dan Pakistan, film ini menggambarkan kisah cinta tragis antara seorang pilot Angkatan Udara India bernama pemimpin skuadron Veer Pratap Singh dan seorang wanita Pakistan dari keluarga politik kaya di Lahore, Zara Hayat Khan. Kisah cinta mereka menghadapi berbagai tantangan dan ujian hingga memisahkan mereka selama 22 tahun. Inilah inti cerita dari film Veer Zara. Ini adalah Veer Pratap Singh, seorang pria India yang telah menjalani hukuman selama 22 tahun di penjara Pakistan. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang pengacara muda bernama Samia Siddiqui yang sedang memohon restu di makam ayahnya sebelum memulai kasus pertamanya. Pemerintah Pakistan memutuskan untuk meninjau kembali beberapa kasus lama yang melibatkan tahanan India. Saat Samia mengunjungi penjara, ia menjadi tertarik pada seorang tahanan bernomor 786. Petugas penjara menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun di penjara, tahanan itu tidak pernah mengucapkan satu kata pun. Saat bertemu, Samia mencoba berbicara dengan Veer. Dia menjelaskan tujuan kedatangannya yaitu membantu menyelesaikan kasus Veer. Samia juga meminta Veer untuk membantunya karena ini adalah kasus pertamanya. Dia ingin membuktikan kepada almarhum ayahnya dan kepada dunia bahwa seorang wanita pun bisa menjadi pengacara yang handal. Veer mulai bercerita tentang jenis-jenis pesawat yang ia kenal. Dulu, Veer adalah seorang pilot yang bertugas di Angkatan Udara India dan memimpin tim penyelamat yang bertugas menolong orang-orang dalam kesulitan. Dia sangat bangga dengan pekerjaannya, hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita Pakistan bernama Zara. Zara berasal dari keluarga politisi di Lahore, Pakistan. Dia adalah seorang gadis yang manja, hidupnya selalu dibantu oleh sahabatnya Sabo. Zara juga memiliki seorang nenek yang dipanggil Bebe. Suatu hari, Bebe jatuh sakit dan kondisinya kritis. Ibu Zara, Mariam, meminta agar Zara mengetahui kondisi Bebe. Namun, sebelum diberitahu, Zara sudah tiba di rumah Bebe. Mendengar kabar tersebut, Zara segera menghampiri Bebe. Dulu, Bebe adalah seorang warga India sebelum menikah dengan kakek Zara. Setelah menikah, dia pindah dan menetap di Pakistan. Bebe mengungkapkan bahwa jika dia meninggal, dia ingin dikremasi dan abunya ditebarkan di Sungai India. Bebe kemudian meninggal dengan tenang. Setelah kematian Bebe, Zara memutuskan pergi ke India tanpa memberitahu siapapun kecuali Sabo. Namun, dalam perjalanannya, bus yang ditumpangi Zara mengalami kecelakaan. Beruntung, Zara selamat dan Veer datang sebagai bagian dari tim penyelamat. Saat Veer menarik Zara dari bus, tas milik Zara terjatuh. Zara memohon agar Veer mengambil tasnya, tetapi Veer menolak karena itu akan membahayakan mereka. Namun, akhirnya Veer menyerah dan mengambil tas tersebut. Veer marah kepada Zara karena tindakannya itu sangat berbahaya dan membuatnya merasa bahwa pekerjaannya tidak berarti. Hanya karena sebuah tas. Zara yang masih dalam keadaan syok tidak bisa menjelaskan apa-apa. Sementara itu, Maria memarahi Sabo karena membiarkan Zara pergi ke India tanpa pamit. Tak lama kemudian, Zara menghubungi keluarganya dan meminta maaf karena pergi tanpa pemberitahuan. Dia berkata bahwa dia akan segera kembali setelah menyelesaikan amanat Bebe. Maria yang merasa khawatir meminta Zara untuk kembali sebelum ayahnya pulang dari luar negeri.
Scene kemudian berpindah ke Fir yang mengajukan cuti untuk kembali ke desa merayakan festival Lohri. Malam itu, Fir bertemu lagi dengan Zara. Zara menghampiri Fir untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya dan menjelaskan bahwa tas yang dia bawa berisi abu neneknya yang akan ditebarkan di Sungai India. Fir merasa tersentuh oleh niat baik Zara. Keesokan harinya, Zara melanjutkan perjalanannya. Tetapi dia tidak mendapatkan tempat duduk di dalam bus dan terpaksa duduk di atap. Fir menghampiri Zara dan menawarkan diri untuk membantu. Mereka akhirnya tiba di tempat tujuan dan Zara meskipun beragama Islam ingin melakukan upacara Hindu untuk penghormatan terakhir bagi Bebe. Fir kemudian mendatangi pendeta dan menjelaskan maksud Zara. Pendeta tersebut sangat terharu dengan toleransi yang ditunjukkan oleh Zara. Dan pada akhirnya Zara bisa menaburkan abu Bebe di sungai. Sebagai ucapan terima kasih, Zara mengajak Fir untuk menemani dia mengunjungi desanya. Selama perjalanan, mereka semakin akrab. Fir meminta Zara untuk menghabiskan 1 hari bersamanya dan Zara pun setuju. Mereka tiba di desa Fir dan disambut dengan sangat hangat oleh penduduk setempat. Fir memperkenalkan Zara sebagai tamu dari Pakistan. Paman dan bibi Fir, Chaudhry dan Saraswati yang telah merawat Fir sejak kecil juga menyambut Zara dengan penuh kehangatan. Chaudhry mengajak Zara berkeliling desa dan menjelaskan bahwa desa tersebut dibangun olehnya sehingga sekarang sudah memiliki fasilitas listrik dan sekolah khusus untuk anak laki-laki. Zara bertanya tentang pendidikan untuk anak perempuan dan Chaudhry menjelaskan bahwa di desa tersebut perempuan tidak diharapkan untuk belajar karena peran mereka nantinya akan mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki harus berjuang mendapatkan pekerjaan. Zara tidak setuju dan mengatakan bahwa Chaudhry tidak adil karena mengabaikan pendidikan untuk perempuan. Padahal jika perempuan juga mendapat pendidikan, mereka bisa sama-sama berjuang seperti laki-laki. Malam harinya, desa merayakan festival Lohri dengan tradisi di mana seorang pria menyatakan cintanya kepada seorang wanita. Jika wanita itu menerima, dia akan mematahkan sebatang tebu. Tetapi jika menolak, dia akan melemparkan segenggam wijen ke dalam api. Chaudhry mengumumkan bahwa dia akan membatalkan rencana pembangunan lapangan kriket dan sebagai gantinya, dia akan membangun sekolah untuk perempuan. Chaudhry mengatakan bahwa dia tersadarkan oleh Zara tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan dan meminta untuk meletakkan batu pertamanya pembangunan sekolah tersebut. Keesokan harinya, Chaudhry berbicara kepada Fir bahwa suatu hari jika dia dan istrinya tiada, dia ingin Fir melanjutkan tugasnya untuk mensejahterakan desa. Dia juga berharap Fir berjodoh dengan Zara dan hidup bahagia bersamanya. Di sisi lain, Zara berpamitan kepada Saraswati karena dia harus kembali ke Pakistan. Saraswati meminta Zara untuk berjanji akan kembali lagi suatu saat nanti. Zara setuju dan meminta izin untuk memanggil Saraswati dengan sebutan Bibi yang membuat suasana menjadi haru. Fir bersiap untuk kembali bekerja setelah masa cutinya selesai. Namun, Saraswati meminta Fir untuk mengantar Zara sampai ke stasiun kereta dan memastikan dia pergi dengan aman. Chaudhry pun memberikan pesan kepada Zara untuk disampaikan kepada ayahnya, mengatakan bahwa seorang pria India berusia 60 tahun sangat menghormati didikan yang telah diberikan kepada Zara. Di perjalanan, Zara berterima kasih kepada Fir karena hari yang dihabiskan bersama Fir meninggalkan kenangan manis yang tak pernah ia lupakan.
Zara merasa bahwa Bebe mengirimnya ke sana untuk menemukan takdirnya. Namun tiba-tiba Zara terpeleset dan gelang kakinya terlepas. Fir berkata bahwa dia akan mengembalikannya nanti. Ketika mereka sampai di stasiun, saat Fir berniat menyatakan perasaannya kepada Zara, seorang pria datang. Pria itu adalah Raza, tunangan Zara, yang dikirim oleh ayahnya untuk menjemputnya. Fir merasa sangat kecewa saat mengetahui bahwa Zara sudah memiliki kekasih. Namun, Fir mencoba menerima kenyataan dan menjelaskan bahwa dia berharap banyak kepada Zara. Tetapi kini dia mengerti bahwa Zara tidak akan pernah bisa menjadi miliknya. Fir berpesan kepada Zara bahwa jika suatu hari dia membutuhkan teman, Fir akan selalu ada dan siap memberikan hidupnya untuknya. Setelah itu, Zara dan Fir berpisah. Sementara Fir masih menyimpan gelang kaki milik Zara. Cerita kembali kepada Fir dan Samia. Petugas penjara mengatakan bahwa waktu kunjungan Samia telah habis. Samia lalu berpamitan kepada Fir dan mengatakan bahwa dia akan kembali esok hari. Karena cerita Fir belum selesai. Sebelum pergi, Samia bertanya kepada petugas apakah dia tahu arti nomor 786 yang diberikan kepada Fir. Samia berkata bahwa di penjara tersebut ada ribuan tahanan. Namun mengapa Fir yang seorang Hindu bisa mendapatkan nomor suci Allah? Samia memperingatkan petugas agar tidak bersikap kasar kepada Fir karena dia adalah seseorang yang istimewa. Keesokan harinya, Samia kembali menemui Fir dan membawakan ladu yang dimasak oleh ibunya. Saat Fir mencicipinya, dia teringat dengan ladu buatan bibinya yang rasanya sangat mirip. Samia bercerita bahwa dia menceritakan kisah Fir kepada ibunya. Namun, Samia penasaran bagaimana Fir bisa sampai ke Pakistan dan apakah kisah cinta Fir dan Zara berakhir di stasiun. Fir menjawab bahwa ceritanya belum berakhir. Apa yang dia ceritakan hanyalah kisah cintanya dengan Zara. Namun, kisah cinta Zara belum dimulai. Fir pun melanjutkan ceritanya. Zara berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya, Jahangir, adalah seorang politisi terkenal yang identik dengan kekuasaan, kehormatan, dan kemuliaan. Jahangir menjalankan bisnis dengan seorang pria bernama Abdul yang merupakan ayah dari Raza. Perjodohan antara Zara dan Raza bukanlah atas dasar cinta, melainkan untuk memperkuat masa depan keluarga mereka. Keberanian Zara pergi ke India membuat Jahangir kecewa. Bahkan sebulan setelah itu, Jahangir masih enggan berbicara kepada Zara. Hari pertunangan Zara semakin dekat, tetapi dia tampak tidak bahagia. Dia teringat akan kata-kata Fir yang berjanji akan memberikan seluruh hidupnya untuk Zara. Zara pun bertanya kepada ibunya, "Maryam, apakah ada pria yang benar-benar akan menyerahkan seluruh hidupnya untuk seorang wanita?" Maryam menjelaskan bahwa di dunia ini tidak ada pria seperti itu, dan meskipun ada, mereka sangat langka. Zara kemudian berkata bahwa dia mengenal seorang pria yang bersedia memberikan seluruh hidupnya untuknya. Maryam yang agak kesal memperingatkan Zara untuk tidak bertindak gegabah dan lebih baik fokus pada persiapannya untuk bertunangan dengan Raza. Zara kemudian menceritakan kepada Sabu bahwa dia telah jatuh cinta pada Fir. Pada hari pertunangannya, Zara hanya bisa pasrah di hadapan ayahnya. Dia merasa tidak mampu menentang keinginan ayahnya karena pernikahan ini dianggap penting untuk kesuksesan partai politik ayahnya. Namun, semakin dia merasa tertekan, semakin sering dia membayangkan sosok Fir di sekelilingnya.
Sabo yang tidak tega melihat penderitaan Zara menghubungi Angkatan Udara India dan meminta agar Fir datang ke Pakistan untuk membawa Zara pergi. Namun, sesuai aturan, anggota Angkatan Udara India tidak diizinkan pergi ke Pakistan. Demi cinta, Fir memutuskan untuk mengundurkan diri dan menemui Zara di Pakistan. Sesampainya di Pakistan, Fir dijemput oleh Sabo dan dibawa ke rumahnya. Sabo tinggal bersama adiknya Munir dan mengizinkan Fir tinggal bersama Munir di rumah mereka. Sementara Sabo sering berada di rumah Zara. Sabo juga memberitahu Fir bahwa besok adalah hari pernikahan Zara. Tetapi sebelum itu, Zara dan keluarganya akan mengunjungi kuil dan di sanalah Munir akan membantu Fir bertemu Zara. Sabo yakin bahwa Fir akan membawa Zara pergi. Keesokan harinya, Zara dan keluarganya pergi ke kuil. Ketika Fir tiba dari arah yang berbeda, Zara merasa seolah-olah sedang bermimpi. Setelah memastikan bahwa Fir benar-benar ada di sana, Zara mendekatinya dan mereka berpelukan penuh kerinduan. Namun, Jahangir ayah Zara mengalami syok yang menyebabkan kesehatannya menurun. Dokter mengatakan bahwa Jahangir masih sadar, tetapi menolak merespon apapun. Di sisi lain, Fir merasa bimbang dan berniat mengunjungi rumah Zara. Tetapi Sabo melarangnya. Sabo menjelaskan bahwa keluarga Zara sedang dalam situasi yang tidak baik. Raza, tunangan Zara bahkan sedang mencari Fir di seluruh Lahore. Tiba-tiba Maryam datang ke rumah Sabo dan meminta Fir untuk meninggalkan Zara dengan alasan bahwa jika tidak, ayah Zara akan meninggal karena menanggung malu. Maryam yang tahu bahwa Fir adalah orang yang pernah menyelamatkan Zara di India, kali ini meminta bantuan Fir untuk menyelamatkan ayah Zara. Fir mendekati Maryam dan menenangkannya dengan mengatakan bahwa seorang ibu tidak seharusnya memohon kepada anaknya, tetapi memberikan perintah. Fir menyadari bahwa cintanya kepada Zara telah membuatnya egois, hanya memikirkan perasaannya sendiri tanpa memperhitungkan perasaan orang lain. Dia menegaskan bahwa nyawa seseorang lebih penting daripada cinta dan berjanji bahwa Zara akan menikah dengan pria pilihan orang tuanya. Maryam terkejut dengan sikap Fir dan bertanya, apakah semua pria India seperti dia? Fir pun menjawab bahwa yang dia tahu, semua ibu di India seperti Maryam. Keesokan harinya, Fir bertemu dengan Zara dan mereka sepakat untuk mengorbankan cinta mereka demi kebahagiaan bersama. Fir meminta Zara untuk menjaga kehormatan keluarganya dengan menikahi Raza. Sementara dia akan kembali ke desa untuk memenuhi permintaan pamannya. Fir berharap suatu hari nanti ketika Zara sudah memiliki anak-anak, dia akan membawa mereka ke desanya di India. Saat tiba waktunya untuk kembali ke India, Maryam dan Sabo datang untuk mengantar Fir. Maryam memberikan sebuah jimat kepada Fir dan mengatakan bahwa jimat itu akan melindunginya dari bahaya. Dia juga berpesan agar Fir memberikan jimat itu kepada orang lain ketika sudah tiba di perbatasan. Namun, saat di dalam bus, dua petugas polisi menghampiri Fir dan langsung menangkapnya. Mereka memaksa Fir untuk menandatangani sebuah pernyataan yang menyebutnya sebagai mata-mata India bernama Rajesh dengan paspor palsu sebagai bukti. Dalang dibalik ini adalah Raza yang tidak terima bahwa Fir telah merebut hati Zara. Raza memfitnah Fir sebagai mata-mata agar dia tidak bisa kembali kepada Zara. Raza meminta Fir menandatangani pernyataan tersebut demi reputasi Zara. Dia mengatakan bahwa jika Zara tidak menikah dengannya, nama baik keluarganya akan hancur. Dan Zara akan selalu dikaitkan dengan Fir, seorang pria India. Dengan menandatangani pernyataan itu,
Fir akan mati sebagai Rajes dan Zara bisa melanjutkan hidupnya tanpa kenangan tentang dia. Untuk melindungi nama baik Zara, Fir akhirnya setuju. Pernikahan Zara pun berlangsung, tetapi sebuah berita buruk muncul. Bus yang seharusnya ditumpangi Fir mengalami kecelakaan dan tidak ada penumpang yang selamat. Nama Fir tercatat sebagai salah satu korban kecelakaan, padahal dia sebenarnya ditahan di penjara Pakistan. Meskipun demikian, Fir merasa lega karena dengan kabar kematiannya, pamannya dan bibinya mungkin tidak perlu lagi khawatir tentang dirinya. Fir telah menghapus identitasnya dan menjadi tahanan nomor 786. Samia kemudian berkata bahwa negaranya berhutang besar kepada Fir selama 22 tahun. Meskipun dia tidak bisa mengembalikan waktu yang hilang, Samia bersumpah akan mengembalikan nama baik Fir dan memulangkannya ke India. Samia mendatangi hakim untuk membuka kembali kasus Fir dan mengajukan diri sebagai pengacara dan mewakili organisasi hak asasi manusia. Hakim memberitahunya bahwa dia akan menghadapi Jakir, mantan atasannya, sebagai pengacara penuntut. Jakir yang menyimpan dendam terhadap Samia karena perbedaan pendapat di masa lalu tidak mau kalah, terutama karena Samia adalah seorang wanita. Namun, Samia menerima tantangan Jakir dan bersiap untuk memenangkan kasus tersebut. Samia kemudian mengunjungi Fir kembali dan membawakan makanan. Dan bertanya, mengapa selama 22 tahun Fir tidak berbicara kepada siapapun, tetapi mau menceritakan kisahnya kepadanya. Fir menjawab bahwa hanya Samia yang memanggilnya dengan nama Fir, yang mengingatkannya pada masa lalunya. Selama 22 tahun, Fir telah berusaha melupakan identitas aslinya. Samia mengingatkan Fir tentang sidang pertama yang akan segera diadakan dan menyarankan agar Fir merubah penampilannya untuk menunjukkan dirinya sebagai Fir Pratap Singh, seorang perwira Angkatan Udara India. Singkat cerita, sidang dimulai. Fir muncul dengan penampilan baru yang lebih segar, meskipun sedikit lusuh. Hakim meminta Zakir, jaksa penuntut, untuk mempresentasikan tuntutannya terlebih dahulu. Zakir menjelaskan kronologi penangkapan Fir yang diduga sebagai mata-mata India. Menurutnya, hukuman 22 tahun yang dijalani Fir belum cukup untuk menebus kesalahannya terhadap Pakistan. Fir hanya tersenyum mendengar pernyataan Zakir. Kini giliran Samia untuk memberikan pembelaannya. Samia menuduh Zakir terburu-buru dalam menarik kesimpulan. Dia memancing emosi Zakir dengan memanggilnya Jahir, yang membuat Zakir marah dan menegaskan bahwa namanya adalah Zakir, bukan Jahir. Samia lalu membentaknya dan menanyakan mengapa Zakir harus marah ketika namanya salah disebut. Dia membandingkannya dengan Fir yang telah dipaksa hidup dengan identitas palsu selama 22 tahun. Samia menjelaskan bahwa kasus ini bukanlah sekedar memulangkan seorang warga negara India, tetapi untuk memulihkan identitas Fir Pratap Singh yang telah terintimidasi oleh negara Pakistan. Dia ingin mengembalikan nama baik Fir sebagai seorang perwira Angkatan Udara India. Hakim kemudian meminta saksi dari pihak Zakir. Saksi yang dihadirkan adalah seorang polisi yang menangkap Fir di dalam bus 22 tahun yang lalu. Polisi tersebut menjelaskan bahwa penangkapannya didasarkan pada paspor yang ditemukan di dalam tas Fir yang menunjukkan bahwa namanya adalah Rajes. Namun, Samia menanyakan mengapa tiket bus yang dibawa Fir tertera atas nama Fir Pratap Singh jika dia benar-benar Rajes. Ditemukan dua paspor dengan nama yang berbeda, tetapi wajah yang sama. Pada saat itu, Fir telah menandatangani pernyataan yang mengakui dirinya sebagai Rajes, seorang mata-mata India.
Saksi berikutnya adalah petugas penjara yang telah berjaga selama 10 tahun terakhir. Dia menjelaskan bahwa Fir tidak pernah berbicara kepada siapapun selama waktu itu, tetapi selalu berperilaku baik, bahkan membantu dan menghibur tahanan lain yang sakit. Petugas itu tidak tahu apakah Fir adalah Rajes atau Fir, tetapi dia mengenal tahanan itu sebagai nomor 786, seorang yang dianggap istimewa oleh Allah. Saksi tersebut kemudian meminta hakim untuk memulangkan Fir ke India. Zakir memotong pembicaraan dan menuduh saksi tidak menghormati negara Pakistan karena membela orang yang dianggap bersalah. Hakim belum bisa mengambil keputusan dan menunda persidangan selama 1 minggu. Samia merasa khawatir karena tidak memiliki saksi yang dapat membantunya. Dia menyarankan agar Zara dihadirkan di persidangan, tetapi Fir menolak. Fir berpendapat bahwa mungkin sekarang Zara telah memiliki banyak anak dan hidup berbahagia dengan suaminya. Dan dia tidak ingin kebahagiaan Zara terganggu dengan mendengar namanya kembali. Samia merasa frustasi karena tidak punya pilihan lain. Namun, Fir berkata lebih baik dia tetap di penjara daripada mengganggu kebahagiaan Zara. Samia kemudian memutuskan untuk pergi ke India dan menemui paman serta bibi Fir di desa mereka. Sebelum pergi, Fir memberikan jimat yang pernah diberikan oleh Ibu Zara kepada Samia dan berharap agar Samia selamat dalam perjalanannya. Sesampainya di India, Samia mencari paman dan bibi Fir, tetapi sayangnya mereka sudah lama meninggal. Seorang penduduk setempat memberitahu Samia bahwa rumah keluarga Chaudhry selalu terbuka untuk siapapun karena ada orang yang menjaganya. Samia pergi ke rumah Chaudhry dan melihat anak-anak bermain di sana. Merasa putus asa, Samia hampir kembali ke Pakistan. Tetapi tiba-tiba dia mendengar seorang memanggil nama Zara. Saat itu, seorang wanita keluar dari rumah dan Samia menyadari bahwa wanita itu adalah Zara. Zara yang tampak terburu-buru memanggil Sabo untuk melayani Samia. Sabo datang dan menanyakan maksud kedatangan Samia. Setelah mendengar cerita Samia, Sabo menjelaskan bahwa setelah mendengar tentang kematian Fir, Zara membatalkan pernikahannya dengan Raza dan memilih mengabdikan dirinya untuk membantu Chaudhry melanjutkan mimpi Fir. Keluarga Raza pindah ke luar negeri dan ayah Zara meninggalkan dunia politik. Ayahnya meninggal dunia 2 tahun kemudian dan disusul oleh ibunya. Samia mulai memahami pengorbanan Fir yang menghabiskan 22 tahun di penjara untuk melindungi kehormatan Zara. Sementara Zara mengabdikan dirinya selama 22 tahun untuk menjaga mimpi Fir agar tetap hidup. Samia kemudian memberikan jimat yang diberikan Fir kepadanya kepada Zara. Zara mengenali jimat tersebut sebagai milik ibunya. Samia menjelaskan bahwa 22 tahun yang lalu ibu Zara memberikan jimat itu kepada Fir, tetapi Fir tidak pernah sampai ke India. Samia kemudian memberitahu Zara bahwa Fir masih hidup dan kini berada di Pakistan, serta menjelaskan tujuan kedatangannya demi kebebasan Fir. Singkat cerita, persidangan kembali digelar. Samia sempat terlambat datang dan Zakir meminta hakim untuk menutup kasus ini. Namun, tiba-tiba Samia muncul dengan membawa Zara. Fir dan Zara akhirnya bertemu kembali setelah 22 tahun berpisah. Meskipun tidak diceritakan secara rinci bagaimana Zara bersaksi di pengadilan, hakim akhirnya memutuskan bahwa Fir tidak bersalah. Hakim kemudian meminta maaf kepada Fir atas nama Pakistan dan atas apa yang telah terjadi, dan memintanya untuk kembali ke India dan menunjukkan identitas yang sebenarnya. जो आपने हवालात में गुजारे
Di akhir cerita, Fir dan Zara tiba di perbatasan, diantar oleh Samia. Mereka mengucapkan banyak terima kasih kepada Samia yang telah membantu mereka. Dan film pun berakhir.